Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selena Koni. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Adapun poin yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama, fungsi pemimpin pendidikan. Yang kedua, keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Yang keempat, pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Yang kelima, kepemimpinan transformasional. Baik, langsung saja yang pertama, fungsi pemimpin pendidikan. Fungsi utama pemimpin pendidikan antara lain. Yang pertama, pemimpin membantu tercapainya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Yang kelima, pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Yang keenam, pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif. Ketujuh, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Sedangkan dari definisi berikutnya memberikan indikasi bahwa yang pertama, seorang pemimpin berfungsi sebagai orang yang mampu menciptakan perubahan secara efektif di dalam penampilan kelompok. Yang kedua, seorang pemimpin berfungsi menggerakkan orang lain sehingga secara sadar orang lain tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Baik, pada bagian kedua yaitu keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Yang pertama, kemampuan komunikasi. Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif tanpa perlu dipertanyakan lagi adalah hal yang betul-betul harus Anda asah dan untungnya kemampuan ini bisa Anda pelajari. Yang kedua, kemampuan membina dan mengarahkan. Jika Anda ingin organisasi Anda berprestasi, Anda harus tahu caranya membina dan mengarahkan dengan baik. Yang ketiga, peka terhadap kebutuhan sekitar. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang bekerja tanpa mengorbankan orang di sekitarnya. Baik, pada bagian ketiga yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah dalam satuan pendidikan merupakan pemimpin. Ia mempunyai dua jabatan dan peran penting dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang pertama, kepala sekolah adalah pengelola pendidikan di sekolah. Dan yang kedua, kepala sekolah adalah pimpinan formal pendidikan di sekolahnya. Sebagai pemimpin formal, kepala sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Memotivasi para bawahan untuk terus bergerak dalam melaksanakan setiap tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya, agar tujuan-tujuan yang targetnya akan tercapai. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan setidaknya harus memiliki kompetensi dasar manajerial sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan teknis. Keterampilan yang berhubungan dengan pengetahuan, metode dan teknik-teknik tertentu dalam penyelesaian suatu tugas-tugas tertentu. Yang kedua, keterampilan manusiawi. Keterampilan yang menunjukkan kemampuan seorang pemimpin di dalam bekerja melalui orang lain secara efektif dan untuk membina kerjasama. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Keterampilan terakhir ini menunjukkan kemampuan dalam berpikir
seperti menganalisis suatu masalah, memutuskan dan memecahkan masalah tersebut dengan baik. Baik pada bagian keempat, yaitu pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, pendekatan sifat merupakan salah satu pendekatan lama dalam mempelajari tentang kepemimpinan. Dalam bukunya Pak Ukir disebutkan bahwa pendekatan ini berkembang dari teori Greitman yang merupakan teori awal mengenal sifat-sifat pemimpin di zaman Yunani kuno dan Roma. Teori ini menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan diwariskan, terutama oleh orang-orang dari kelas atas. Orang-orang pada zaman itu percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan, tidak diciptakan. Leaders are born, not made. Baik, pada bagian yang kedua, yaitu pendekatan tingkah laku pada kepemimpinan. Dari akhir tahun 1940-an, fokus penelitian mulai berubah menjadi tingkah laku kepemimpinan. Para peneliti tertarik untuk mengidentifikasi perilaku pemimpin yang meningkatkan keefektifan bawahannya. Dengan adanya perubahan fokus penelitian ini, opini awal mengenal pemimpin dengan kualitas yang baik harus dipilih berubah menjadi opini bahwa dengan mengetahui perilaku kepemimpinan yang efektif, seorang pemimpin dapat dilatih agar sukses. Baik, pada bagian ketiga, yaitu pendekatan kontingensi pada kepemimpinan. Pendekatan kontingensi merupakan sebuah cara berpikir yang komparatif berdasarkan perbandingan baru di antara teori-teori manajemen yang telah dikenal. Manajemen kontingensi berupaya untuk melangkah keluar dari prinsip-prinsip manajemen yang dapat diterapkan dan menuju konstitusional. Baik, pada bagian keempat, yaitu pendekatan tingkah laku dari Cousins. Kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam organisasi karena menyangkut hubungan antara pemimpin dengan anggota. Dalam pendekatan tingkah laku kepemimpinan dari Cousins adalah meyakini bahwa suatu kinerja yang memiliki kualitas unggul berupa barang ataupun jasa hanya dapat dihasilkan oleh para pemimpin yang memiliki kualitas prima. Cousins mengemukakan bahwa kualitas kepemimpinan manajerial adalah suatu cara hidup yang dihasilkan dari mutu pribadi total, ditambah kendali mutu total, ditambah mutu kepemimpinan. Baik, pada bagian kelima, yaitu kepemimpinan transformasional. Pengertian kepemimpinan transformasional. Istilah kepemimpinan transformasional terdiri dari dua kata, yaitu kepemimpinan leadership dan transformasional. Kepemimpinan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang bergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional diprediksikan mampu mendorong terciptanya efektivitas institusi pendidikan. Jenis kepemimpinan ini menggambarkan adanya tingkat kemampuan pendidikan untuk mengubah mentalitas dan perilaku pengikut menjadi lebih baik. Kepemimpinan transformasional memiliki makna dan orientasi masa depan, future-oriented. Institusi pendidikan diantaranya kebutuhan menanamkan budaya, inovasi, dan kreativitas dalam meningkatkan mutu dan eksistensi institusi pendidikan. Hal ini penting karena warga institusi pendidikan, terutama peserta didik, berharap banyak untuk terciptanya institusi pendidikan yang berkualitas, produktif, serta profesional dalam menatapi masa depan dan segala tantangan yang ada. Ciri pemimpin transformasional diantaranya, yang pertama, mampu mendorong pengikut untuk menyadari pentingnya hasil pekerjaan. Yang kedua, mendorong pengikut untuk lebih mendahulukan kepentingan organisasi. Yang ketiga, mendorong untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.
Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.